Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala kita haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa siang hari ini kita dapat mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SD Padawan, Ibu Ning Sugiarti SPDSD. Yang kami hormati Ibu-ibu Dewan Guru SDN Padawan. Wabil khusus yang terhormat calon guru penggerak angkatan 10 Ibu Ervin Wardianiksi SPDSD. Saya di sini selaku moderator kegiatan diseminasi budaya positif akan menyampaikan beberapa susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama pembukaan, kedua doa, ketiga sambutan dan pengarahan dari Kepala Sekolah SDN Pandawan, keempat diskusi budaya positif, dan yang kelima adalah penutup. Agar acara ini berlangsung dengan lancar, marilah kita buka dengan bacaan basmalah. Acara kedua yang doa akan dibawakan oleh Ibu Rini Robayani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ibu-ibu semua kita berdoa mudah-mudahan cara pada yang hari ini dapat berjalan lancar dan acara pada siang hari ini membawa kebaikan bagi kita semua, terutama kepada Ibu Ervin Wardianiksi yang sudah memasuki tahap calon guru penggerak. Mudah-mudahan diberikan kelancaran sampai berakhirnya calon guru penggerak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin alihi wasahbihi wa barik wa sallim ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakir, hamdan naim, hamdan muhammadah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultanika. Rabbi azidni askuran alayhi wa ala walidayya wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ya rabbal alamin. Warzuqna fadlaka wa rahmatuka wa salamatik bi rahmatika ya arhamar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fid jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi. Berapa dan Allahumma hudin alaina fi sakaratil maut wa nurina Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih doanya dari Bu Rini untuk menginjak acara yang ketiga, sambutan dan pengarahan dari Kepala Sekolah SDN Dawan. Untuk Ibu dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati ibu-ibu guru SDN Padawan, yang saya banggakan Ibu Ervin selaku calon guru penggerak angkatan 10 dari SDN Padawan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul di ruang ini untuk mengikuti kegiatan FGD kembali terkait dengan kegiatan Ibu Ervin diseminasi budaya positif. Sholawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu guru SDN Padawan, pada kesempatan siang ini saya berharap ibu-ibu semuanya bisa mengikuti kegiatan FGD ini. Nanti ada materi yang sangat menarik tentunya terkait dengan budaya positif. Berbicara tentang budaya positif, pasti Bapak ibu-ibu semuanya berpikir namanya budaya positif berarti hal-hal positif, gitu ya. Hal-hal dimana terkait budaya positif ini adalah budaya atau keyakinan-keyakinan dan juga tindakan-tindakan yang dilakukan. Ini nanti tujuannya tidak hanya kepada siswa. Saya berharap juga ibu-ibu semuanya, ibu guru di SDN Padawan juga memiliki budaya positif. Ada beberapa materi nanti yang akan disampaikan oleh Bu Ervin terkait dengan budaya positif ini. Ini merupakan salah satu materi yang luar biasa dari modul 1.4 yang telah beliau pelajari tentunya dengan fasilitator dan juga instruktur dan didampingi dengan PP-nya. Nantinya diharapkan ibu-ibu semuanya, ibu guru bisa menerapkan budaya positif ini di sekolah, terutama nanti kepada siswa. Untuk ke siswa, tentunya guru harus memberikan contoh. Jadi kita sebagai guru tidak hanya menyuruh siswa untuk berbuat baik, untuk melakukan hal-hal positif, tapi dari kita terlebih dahulu kita memberikan contoh, karena memang tugas guru itu adalah merupakan among. Tugasnya yaitu menuntun, bukan menuntut. Siswanya disuruh baik, tapi gurunya sendiri masih kurang. Siswanya disuruh disiplin, gurunya tidak disiplin. Sebetulnya di sekolah kita sudah ada budaya positif terkait pembiasaan-pembiasaan dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Tanpa kita sadari ternyata itu merupakan salah satu budaya positif. Senin melakukan upacara bendera, Selasa senam, Rabu itu ada serbu becak disko, Kamis ada Kamis kadung nyadar, Jumat sholat duha, dan Sabtu itu Sabtu bersih. Dan itu harus dilakukan konsisten, bukan hanya karena contoh hari ini saja tidak ada tadi ya senamnya. Meskipun sepi, ini kan tanggung jawab guru memotivasi siswa. Meskipun sudah selesai, kan pembelajaran belum berakhir, belum libur, ada tidak ada siswa, kita harus konsisten.
Kalau misalkan hari Selasa itu adalah pembiasaan baiknya, adalah budaya positifnya adalah senam, ya udah dilakukan. Begitupun dengan hari berikutnya. Kecuali kemarin mungkin kegiatannya ada ujian, jadi kegiatan hari Senin dan Sabtu ditunda terlebih dahulu, bukan ditiadakan, tapi ditunda hingga tidak ada kegiatan PAS kemarin, PAT ya. Bagaimanapun keadaannya, namanya budaya. Budaya itu berarti kan sudah dari dalam diri ya. Contoh anak, disiplin waktu, bukan karena takut dimarahi guru, tapi memang mereka tahu sama tanggung jawabnya. Anak berpakaian rapi juga seperti itu, mengerjakan PR dan lain itu karena tanggung jawabnya, bukan karena takut tidak mendapatkan nilai. Inilah PR kita untuk menanamkan karakter itu kepada anak-anak, melakukan sesuatu bukan karena paksaan, bukan karena rasa takut, tapi sudah dari dirinya sendiri. Mungkin nanti akan lebih menarik lagi saat dikupas tuntas dengan Bu Elvin, dan saya berharap ibu guru semuanya sih memanfaatkan waktu dengan baik untuk benar-benar bertanya terkait dengan budaya positif ini nanti, materi yang disampaikan Bu Elvin. Mungkin itu saja sedikit pengantar dari saya. Semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar, dengan baik, dan juga bisa berdampak positif tentunya kepada ibu guru semua yang ada di SDN Pandauhan. Dan saya berharap juga kegiatan ini tidak berhenti hanya di sini. Nantinya akan ada tindak lanjut dari saya terkait dengan budaya positif ini. Contoh nanti ada mungkin keyakinan kelas, akan diajari membuat bagaimana keyakinan kelas itu, dan saya berharap di kelas-kelas juga harus ada keyakinan kelas yang ditempel. Jadi nanti akan saya tindak lanjuti. Begitu ya Ibu-ibu ya. Dan juga ini adalah mungkin peresmian, sekaligus peresmian terkait dengan Kombel ya, komunitas belajar yang ada di sekolah. Kemarin sudah ditetapkan namanya Sinar Senada, yaitu akronim dari Sinau Bareng SDN Pandauhan. Diharapkan juga nanti kalau bisa kegiatan ini juga bisa bersertifikat. Materinya nanti minta tolong kepada, mungkin di sini ketua komunitasnya adalah Bu Ervin, saya sebagai penanggung jawab atau penggerak komunitasnya, dan nanti untuk susunan yang lainnya bisa dibuat melalui SK. Dan nanti saya berharap tidak hanya Bu Ervin saja yang dapat memberikan atau berbagi praktik baik. Di sini kemarin sudah ada Bu Rini Robayani dan Ibu Ana terkait dengan BIMTEK. Saya persilahkan nanti bergantian, kita atur jadwal. Bu Ana bisa memberikan materi kepada teman-teman, dan juga Bu Rini Robayani sepertinya ada tagihan untuk melakukan diseminasi juga. Itu ya. Nanti diatur, silahkan pada tugas sekretarisnya Kombel diatur untuk minggu ini tanggal berapa, siapa yang akan menyampaikan materinya, seperti itu. Jadi tidak harus menunggu menjadi guru penggerak. Semuanya di sini berhak untuk berbagi praktik baik, mendapatkan informasi-informasi baru. Silakan sharing dengan temannya. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dan pengarahan dari Bu Ning Sugiyarti. Acara selanjutnya kita ke diskusi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Ervin Wartianingsih. Tapi sebelum beliau memberikan materi diseminasi budaya positif, dalam acara ini, kegiatan ini akan disepakati, ada kesepakatan diskusi yang akan kita sepakati sampai nanti kegiatan ini selesai. Apa saja yang akan kita sepakati akan saya bacakan satu persatu. Yang pertama, peserta diskusi aktif berpartisipasi dalam diskusi dengan menyampaikan pendapat, pertanyaan, dan ide. Monggo nanti
jika Bu Ervin sudah menyampaikan materinya, akan ada sesi tanya jawab. Bisa disampaikan, mungkin ada yang belum jelas bisa bertanya, atau ada ide-ide bisa disampaikan. Lalu yang kedua, berpikiran terbuka, saling menghormati dan saling menghargai. Apapun yang akan diberikan pendapat oleh ibu-ibu guru pada siang hari ini ataupun materi yang akan diberikan Bu Ervin, kita akan saling menghormati dan terbuka. Apa saja yang ada di unek-unek tolong disampaikan, boleh disampaikan pada kegiatan siang hari ini. Lalu yang ketiga, fokus pada topik diskusi dan tidak membahas hal-hal yang tidak relevan. Berarti kita siang hari ini akan fokus pada materi diseminasi budaya positif. Jika nanti ada sesuatu pertanyaan di luar materi, bisa dibahas atau bisa langsung tanya sama Bu Ervin di lain kesempatan. Insya Allah akan ada beberapa kesempatan begini lagi tatap muka dengan Bu Ervin. Dan yang terakhir, mengikuti sesi dengan penuh semangat dan gembira. Tidak boleh capek-capek katanya Bu Ervin, harus senang. Mengikuti CGP ini harus senang, harus dari hati. Jadi harus semangat dan gembira. Ada yang mau ditambahkan kesepakatannya? Cukup ya 4 kesepakatan ini pada sesi siang hari ini? Terima kasih, cukup. Selanjutnya sudah tiba waktunya Bu Ervin Wartianingsi SPDSD CGP Angkatan 10 akan memberikan materi tentang diseminasi budaya positif. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Marini selaku moderator. Mohon maaf Ibu, mungkin karena kita tadi sudah melakukan kesepakatan yaitu fokus pada topik diskusi dan tidak membahas hal-hal yang tidak relevan, dan juga kita harus fokus untuk berdiskusi, berperan aktif. Saya mohon untuk ibu-ibu bisa menutup sejenak laptopnya sehingga bisa fokus bersama saya di sini. Terima kasih. Bu Muti mohon ditutup dulu sebentarnya. Terima kasih Ibu. Baik Ibu, sebelum kita mulai pembahasan pada siang hari ini, ayo kita ice breaking dulu ya Bu ya. Ice breakingnya mungkin kemarin saya tepuk semangat Bu. Sekarang ada ice breaking yang lain yang akan saya berikan. Jadi ibu-ibu mengangkat kedua tangannya. Jadi kita berhitung, semangat dulu. Berhitung jari, kita mensinkronkan di antara otak kanan dan otak kiri. Tangan kanan kita hitung dari jari telunjuk dan jari jempol. 1, 2, 3, 4. Jadi kita akan berhitung 4. 1, 2, 3, 4. Tangan kanan 1, 2, 3, 4. Bila saya menyebutkan 3, berarti kita akan menempelkan jari jempol dan jari manis ya. 3, 1, 4. Siap, bagus berarti. Lalu tangan kiri Bu, tangan kiri kita fokus juga untuk tangan kiri, tapi menghitungnya dari jari kelingking dulu. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 3. Yang mana 3 Ibu? Ya butuh konsentrasi lebih lama. 4 yang mana Ibu? 4. 1 yang mana Ibu? Iya, bagus sekali. Nah, selalu kita sinkronkan antara otak kanan dan otak kirinya ya. Kita hitung bersama-sama. 1 yang mana Bu? 1, 2, 3, 4. Masih ada beberapa yang keliru, tidak apa-apa. Jadi seperti ini Bu. 1,
ya. Terima kasih Ibu Kira, saya kira sudah cukup. Terima kasih sudah cukup ya. Guru-guru hebat semua. Salam dan bahagia. Harus berbahagia ya Bu ya. Baik Ibu, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini kita diberi kesehatan dan kesempatan untuk dapat berkumpul di komunitas belajar Sinar Senada Sinau bersama SDN Empadawan. Yang terhormat Ibu Ning Sugiarti selaku Kepala Sekolah SDN Empadawan, serta yang saya hormati dan saya banggakan teman-teman yang hadir pada siang hari ini untuk kita berdiskusi bersama di mana dalam forum diskusi kali ini saya akan mendiseminasikan budaya positif. Jadi kita sebagai guru penting melakukan budaya positif di sekolah, menanamkan budaya-budaya positif di sekolah. Itu tujuan dari diskusi kali ini ya Ibu ya. Di sini saya adalah, perkenalkan nama saya adalah Ervin Martianingsih. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 10 dari SDN Empadawan. Saya memiliki tugas sebagai guru penggerak yaitu mendiseminasikan untuk menyebarkan kepada ibu-ibu semua apa yang saya dapatkan di guru penggerak sehingga kita dapat melaksanakan bersama di sekolah, yaitu menyebarkan pemahaman penerapan budaya positif di sekolah. Itu yang akan kita lakukan. Sebelum kita menuju topik pembahasan kita pada siang hari ini, saya ingin bertanya kepada ibu-ibu. Pasti ibu sudah paham apa budaya positif itu. Mungkin dari beberapa ibu ingin menyampaikan pendapat apa budaya positif itu. Monggo, silakan. Positif adalah kebaikan, betul sekali. Positif adalah kebaikan. Sehingga di sini kita budaya adalah apa Ibu? Kebiasaan. Ya. Jadi kita melakukan pembiasaan yang baik, yang positif ke depannya, sehingga nanti kita dapat apa tujuan kita sebagai guru. Di sini kita memiliki tujuan sebagai guru yaitu untuk menuntun anak-anak kita, anak didik kita menjadi apa yang baik di depannya, sehingga apa tertanam nilai-nilai positif dari anak didik kita. Itu tujuan kita sebagai pendidik. Kita selain mengajar, kita juga mendidik ya ibu-ibu ya. Jadi di sini budaya positif merupakan nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan pada murid di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Adapun tujuan dari diseminasi ini adalah untuk mengajak ibu-ibu. Tujuan saya adalah untuk mengajak ibu-ibu beralih dari perspektif mengontrol. Kita biasanya mengontrol ya Bu ya, menjadi dalam membangun iklim belajar yang positif dan berpihak kepada murid. Jadi paradigma yang biasanya kita tanamkan di otak kita sebelumnya apa, kita akan sedikit demi sedikit merubah. Begitupun saya Bu, saya juga sama-sama baru belajar. Jadi di sini kita sama-sama belajar. Saya bukan menggurui ibu-ibu, saya bukan paling tahu di antara ibu-ibu, tapi saya mendapat tugas untuk menyebarkan apa yang sudah saya dapatkan. Itu tugas saya sebagai guru penggerak. Jadi di sini tujuan saya adalah untuk mengajak ibu-ibu. Tentunya ibu-ibu sudah saya perhatikan sudah mulai beralih dari perspektif mengontrol itu menjadi membangun iklim belajar positif yang berpihak kepada murid yang sudah kita lakukan setiap hari di sekolah. Baik, Bapak dan Ibu, kita sebagai guru ya, ini istilahnya adalah seorang petani yang menanam padi. Kita menanam padi, murid itu adalah padi. Apa yang ada di dalam murid tidak mungkin menjadi jagung. Jadi padi tetaplah padi. Apa tugas kita sebagai guru? Tugas kita adalah merawat tanaman padi itu agar menjadi tanaman yang subur, lalu baik, bermanfaat ke depannya, tidak menjadi racun. Itu tugas kita sebagai guru. Tapi kita tidak bisa merubah anak itu untuk menjadi orang lain, tidak bisa.
bisa. Jadi anak yang ada dalam diri mereka, anak itu akan menjadi apa? Contohnya adalah padi. Jadi kita memberi pupuk, kita merawatnya, lalu memberikan menyiangi, sehingga diharapkan nanti ke depannya padi itu atau anak didik kita menjadi sesuatu yang bermanfaat ke depannya. Itu adalah istilah kita sebagai guru ya Bu ya. Dengan demikian, salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan yang positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Maka dari kebiasaan-kebiasaan yang baik itu akan tumbuh menjadi karakter yang baik di warga sekolah. Dan pada akhirnya karakter-karakter dari kebiasaan baik akan membentuk suatu budaya positif. Itu yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Untuk itulah bagaimana kita menciptakan lingkungan yang positif agar terbentuk suatu budaya positif. Bagaimana kita, yaitu kita adalah dengan suatu proses perjalanan yang mana pendidik yang harus kita jalani itu merupakan tanggung jawab kita sebagai seorang pendidik untuk menjadi sebagai pemimpin pembelajaran di kelas. Jadi kita adalah pemimpin pembelajaran, memiliki tanggung jawab seperti yang saya sebutkan tadi untuk mengajak anak-anak didik kita melakukan menjalani sesuatu yang positif sehingga diharapkan apa yang kita harapkan, apa yang kita bayangkan, apa yang kita inginkan untuk anak didik kita dapat tercapai. Seperti itu Ibu. Nah, untuk menuju pembiasaan positif dari ilmu yang saya dapatkan, dari apa yang akan saya sebarkan kepada Ibu, apa yang akan saya ketularkan kepada Ibu, ada beberapa konsep dari budaya positif ini. Nah, ini yang akan kita bahas. Bukan saya mengajari Ibu, tapi akan kita bahas, akan kita sharingkan di sini apa saja konsep budaya positif itu. Seorang guru yang baik itu harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif itu dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti. Seperti yang pertama adalah pembelajaran paradigma baru, melakukan disiplin positif, memperhatikan kebutuhan dasar murid, memotivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan pembelajaran, dan segitiga restitusi. Ini yang akan kita bahas untuk pada kesempatan kali ini. Untuk yang pertama, perubahan paradigma yang baru. Kita tahu bahwa untuk perubahan paradigma yang baru, namanya baru Bu, kita selama ini memiliki paradigma teori kontrol yang disebut dengan paradigma teori kontrol, yaitu yang pertama, ilusi guru itu adalah mengontrol murid. Kita itu seakan-akan mengontrol murid ya. Pikiran kita selama ini kita mengontrol murid. Lalu bahwa dengan semua penguatan positif yang kita berikan itu dapat efektif dan bermanfaat. Itu yang ada di mindset seorang guru selama ini. Itu disebut paradigma teori kontrol. Lalu ada juga bahwa kritik dan akan membuat orang merasa bersalah sehingga dapat menguatkan karakter anak. Jadi kita mengkritik saja, tapi tidak memberi solusi. Itu kebanyakan dari kita ya Bu ya. Kita mengkritik pemimpin, tapi kita tidak memberi solusi. Saat kita berada di sana, kita tidak bisa melaksanakan apa yang sudah kita kritik. Teori-teori kita tidak bisa kita laksanakan, sehingga kita hanya dapat mengkritik. Lalu kita juga selalu berilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Ayo kamu duduk. Itu juga yang pernah saya lakukan. Tapi kita mulai harus melakukan perubahan dengan hal-hal itu. Kita berubah dari teori kontrol tadi, paradigma teori kontrol tadi, menuju pembelajaran dengan paradigma baru, dengan sesuatu hal yang baru yang sudah ada. Kita tahu di kurikulum Merdeka itu ada profil pelajar Pancasila. Dari pembelajaran paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi yang pertama kita adalah teori kontrol, kita berubah menjadi paradigma baru dengan menggunakan profil pelajar Pancasila, dengan menggunakan kurikulum yang baru yang sudah kita pelajari, sehingga paradigma-paradigma baru itu akan menanamkan karakter
Yang mana di dalam profil pelajar Pancasila ini kita sudah tahu ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ada mandiri, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif dan bernalar kritis. Ini yang harus kita tanamkan kepada peserta didik. Ini juga yang disebut dengan paradigma baru. Sehingga yang biasanya kita mengontrol anak akan berubah mindset kita, pemikiran kita menjadi sesuatu hal yang baru. Seperti itu Ibu. Itu tujuan dari desiminasi saya saat ini. Jadi saya ingin menyebarkan kepada Ibu, kita belajar bersama, ayo kita rubah apa yang biasanya kita lakukan salah kemarin, kita berubah, berusaha sedikit demi sedikit ya Ibu ya. Lalu yang kedua, dari konsep budaya positif adalah adanya disiplin positif. Ketika kita mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Bapak Ibu? Peraturan, betul sekali Bu Ana, peraturan. Apa yang terlintas di pikiran Anda mungkin juga peraturan. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib ya Bu ya, teratur dan kepatuhan pada peraturan. Benar sekali tadi kata Bu Ana, peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Ya Bu, justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan diusahakan tidak digunakan sama sekali. Ini paradigma yang baru, kita belajar budaya positif dengan menerapkan disiplin-disiplin positif, sehingga apa yang kita mindsetkan, kita pikirkan selama ini, biasanya kita selalu menghukum, disiplin harus disiplin. Itu tidak melenceng dari kata disiplin sebenarnya, karena kata disiplin sebenarnya itu bukan hanya kita tentang aturan ya Bu ya. Lalu menurut Diana Goshen, kata disiplin berasal dari kata Latin yang artinya adalah disiplina, yang artinya adalah belajar. Ternyata disiplin itu adalah belajar Bu, bukan aturan yang ketat yang harus diikuti. Kita di sana belajar hal-hal yang positif. Dalam artian di sini kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu. Sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Intrinsik maksudnya dari dalam diri. Sehingga kesadaran anak itu akan timbul dari dalam diri, bukan dari orang luar. Ya, bukan dari peraturan-peraturan yang terlalu kaku. Tapi diharapkan di sini dengan adanya disiplin positif, anak itu akan timbul disiplinnya dari dalam diri. Sehingga saat guru tidak ada atau tidak ada yang mengawasi, tidak ada aturan di sana, anak itu tetap melaksanakan suatu hal yang positif. Itu adalah konsep dari disiplin positif. Maka disiplin positif itu adalah sebuah tindakan yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab sebagai bentuk menghormati diri sendiri dan orang lain di sekitarnya. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam diri. Oh ya, berhenti adzan ya Bu ya. Saya lanjutkan ya Ibu. Dari disiplin positif itu berkaitan, memiliki keterkaitan dengan P3, profil pelajar Pancasila, yang mana diharapkan dari disiplin positif itu yang berkaitan dengan yang mengarah pada profil pelajar Pancasila. Maunya profil pelajar Pancasila itu diharapkan menciptakan suatu disiplin yang positif sehingga nanti tujuan dari sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan itu dapat terwujud. Itu harapan dari disiplin positif. Lalu konsep yang lain dari pembentukan budaya positif adalah kita memperhatikan kebutuhan dasar murid. Sehingga bila kita memperhatikan kebutuhan dasar murid, diharapkan budaya-budaya positif
kebutuhan-kebutuhan murid yang diarahkan kepada hal-hal yang positif itu dapat terwujud. Adapun kebutuhan dasar dari murid adalah bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Dari kebutuhan dasar murid ini dapat saya jabarkan, bertahan hidup maksudnya adalah kita butuh bertahan hidup, butuh makan, minum, kesehatan, rumah, dan rasa aman. Itu untuk bertahan hidup. Untuk kasih sayang dan rasa diterima, kita menyayangi dan disayangi, memberi dan menerima perhatian, perasaan diterima dalam kelompoknya. Itu adalah hal-hal yang harus kita perhatikan juga untuk peserta didik kita. Kadang ada anak sekarang sistem katanya ya Bu, ya bukan katanya, tapi ada bully. Jadi anak-anak itu walaupun mereka itu secara fisik mereka bertemu dengan temannya, tapi ada perasaan mereka itu tidak diterima. Sehingga itu juga kita harus memikirkannya ke depannya. Lalu ada juga penguasaan. Kita harus memperhatikan kebutuhan anak, yaitu diakui prestasi dan kemampuannya, dihormati, dipercaya, didengarkan, dan dihargai. Selanjutnya kebebasan. Anak itu dibebaskan untuk dapat mandiri, merdeka, memiliki pilihan yang tidak dibatasi dan tidak dibatasi. Bukan tidak dibatasi di sini, pembatasannya adalah yang negatif, Bu. Bukan tidak dibatasi, berarti negatif juga boleh dong, Bu. Tidak seperti itu. Jadi hal-hal yang positif itu tidak kita batasi ya. Anak-anak, kreativitas anak-anak tidak kita batasi. Untuk selanjutnya yang harus kita perhatikan untuk menciptakan budaya positif adalah kita harus memperhatikan kesenangan anak. Anak itu bagaimana sukanya? Anak-anak itu suka bermain, suka bercanda, juga menikmati apa yang dilakukannya. Ya, itu adalah konsep dari budaya positif yang lain. Adapun konsep dari budaya positif lainnya adalah memotivasi perilaku manusia. Jadi manusia itu punya motivasi dalam dirinya, ibu-ibu. Motivasinya apa? Yaitu kita itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya itu motivasi dalam diri. Kalau saya juga sama seperti itu, Bu. Saya datang tepat waktu awalnya adalah saya menghindari ketidaknyamanan. Diperhatikan, kenapa Bu Arvin selalu datang terlambat? Saya juga menghindari hukuman. Khususnya di sini karena saya adalah anak buah yang menghukum saya, kepala sekolah, saya menghindari itu. Jadi menghindari nilai jelek. Sehingga dari kebiasaan-kebiasaan saya datang pagi, sehingga itu akan menjadi kebiasaan dan nanti lama-lama akan menjadi budaya yang positif. Itu motivasi yang menyebabkan timbulnya budaya positif. Jadi juga ada motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Saya bekerja juga ingin mendapatkan penghargaan, Bu, mendapatkan nilai besar, lalu mendapatkan imbalan gaji. Bu Ervin tidak masuk 1 bulan, saya pecat. Asli seperti itu. Tapi dengan motivasi saya dapat gaji, saya dapat penghargaan dari kepala sekolah, maka saya akan menciptakan budaya positif dalam diri kita sendiri, khususnya dalam diri sendiri. Lalu yang ketiga, motivasi perilaku manusia yang memotivasi adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi mereka ingin dihargai sebagai diri sendiri. Itu adalah penciptaan budaya positif, yaitu dari motivasi perilaku manusianya. Nah ini Bu, 3 motivasi perilaku manusia yang sudah saya jabarkan tadi. Kalau Ibu, bagaimana dengan Ibu? Apakah Ibu sudah awalnya ada dari mana? Menciptakan budaya positif dari dalam diri Ibu itu bagaimana? Awalnya dari yang mana? Dari poin yang mana? Monggo silakan. Secara umum manusia itu dari dipaksa, terpaksa, terbiasa. Seperti itu. Ya, betul sekali. Benar sekali kata Bu Ana. Karena itu kita awalnya harus dipaksa dulu. Iya. Setelah dipaksa, kenapa Bu Ana? Terpaksa dulu. Setelah terpaksa akan terbiasa. Itu motivasi, berarti Bu Ana menghindari dari hukuman dulu ya Bu Ana ya. Terpaksa. Nanti kalau tidak datang dihukum dong. Ya. Seperti itu. Mungkin ada yang lain. Dari motivasi perilaku ini mungkin Bu Rini. Dari motivasi ketiga ini Ibu awalnya sehingga timbul budaya positif dari diri Ibu itu Ibu karena yang mana dulu seperti itu? Monggo. Kalau menurut saya
Biasanya kalau saya sendiri itu biasanya karena ketidaknyamanan. Iya, melihat teman begitu ya, saya tidak nyaman ya. Pertama kan diawali dengan biasanya kepala sekolah ya. Sering biasanya kepala sekolah yang memberikan contoh. Kemudian karena ketidaknyamanan diri saya melihat kepala sekolah datang pagi terus teman-teman, nah akhirnya saya termotivasi. Iya, untuk datang tidak terlambat. Begitu ya. Ya Ibu, terima kasih. Oh, Dari mana Ibu sehingga menciptakan budaya positif dalam dirinya? Ibu dari mana? Ya Ibu. Oh iya, oh betul sekali Bu Kunti. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ya Bu ya, sama berarti dengan saya. Jadi saya lebih cenderung ke yang pertama awalnya Bu, sehingga lama-kelamaan akan menjadi terbiasa seperti itu Ibu. Terima kasih. Lalu selanjutnya untuk menciptakan budaya positif, ada posisi kontrol yang namanya adalah posisi kontrol restitusi. Berbicara tentang penerapan disiplin sekolah, rasanya kita perlu merenungi apa yang disampaikan oleh Diana Gosen yang menyatakan dalam bukunya yang berjudul Restitution School Discipline pada tahun 1998 bahwa selama ini guru-guru perlu meninjau kembali dan mengintrospeksi diri bagaimana penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Melalui serangkaian riset yang didasarkan teori kontrol D.L. William Glasser, Diana Gosen berkesimpulan bahwa ada 5 posisi kontrol yang umum yang biasa diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan masih ada ya Bu ya. Baik Bu, lalu melalui serangkaian riset yang didasarkan teori kontrol tersebut, ada 5 posisi kontrol yang umum yang biasa diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol dan penerapan disiplin di sekolah. 5 posisi kontrol guru dan orang tua itu biasanya adalah seperti ini Bu. Kita mengontrol anak itu sebagai penghukum. Ada 5 posisi kontrol. Kita kadang sebagai penghukum, kita juga sering membuat rasa bersalah. Lalu kita juga kadang terhadap anak itu mengontrol anak itu juga sebagai teman. Kita merangkul mereka. Kita mengontrol anak, orang kita sebagai guru di sini ya Bu ya, guru dan orang tua kita sebagai pemantau dan kita sebagai manajer. Dari 5 posisi kontrol ini, ada tahapan-tahapan yang harus kita lakukan. Ada hal yang lebih baik dari 5 ini Bu. Ibu bisa memilih dari 5 ini. Apa Ibu akan sebagai penghukum, atau Ibu akan sebagai pembuat rasa bersalah, berperan di sana, atau Ibu akan sebagai teman, sebagai pemantau, atau Ibu juga bisa menjadi sebagai manajer. Dari yang saya pelajari di sini Bu, dari 5 posisi kontrol itu, ada identitas gagal, ada identitas berhasil, dan juga ada identitas berhasil. Ternyata dari 5 posisi kontrol yang termasuk dalam kita mengontrol kepada anak atau kepada peserta didik, kita disebut gagal jika kita selalu melakukan posisi kontrol sebagai penghukum dan sebagai pembuat rasa bersalah. Sebelum saya tahu ilmunya, saya juga seperti itu Bu. Kita sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, tapi kita akan berusaha sedikit demi sedikit merubah paradigma yang lama tadi, ilusi kontrol kita, lalu kita akan berubah menjadi paradigma yang baru, yaitu kita menghindari hukuman, membuat rasa bersalah, dan kita akan melangkah menuju identitas yang berhasil atau sukses, di mana di dalam sistem ini kita akan berperan sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Ya, kalau sebagai penghukum biasanya kita akan melakukan hal menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Itu kita sebagai penghukum. Disindir, muridnya disindir-sindir. Ya Bu, kita tidak sadar seperti itu. Saya juga sama, kita belajar bersama. Di sini saya mendiseminasikan, berarti saya menularkan ilmu yang saya dapatkan. Nanti kalau kita di perjalanan kita melihat, berarti seperti
seperti ini, kita saling mengingatkan. Itu tujuan diseminasi. Jadi saling mengingatkan, saling bekerja sama, tujuannya Bu. Lalu kalau sebagai penghukum kita akan selalu berkata, guru, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Lalu hasilnya anak akan memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Berkaitannya dengan dunia berkualitas adalah murid akan meletakkan guru di luar dunia kualitasnya. Jadi guru itu tidak dianggap, Bu, guru itu menghukum saya tidak suka dengan guru itu. Itu yang ada di pikiran anak-anak. Lalu murid akan berkata, biar saja nanti juga marah-marah lagi. Jadi tidak ada efeknya, Bu. Lalu apa yang akan terjadi? Murid akan mengulangi kesalahannya. Lalu sebagai pembuat rasa bersalah, Bu, jika kita menjadi pembuat rasa bersalah, maka kita akan berceramah mengatakan seharusnya. Ya, ibu kecewa, kamu seharusnya seperti ini. Itu sebagai pembuat rasa bersalah. Guru selalu berkata, kamu sudah tahu ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Itu yang selalu kita katakan kepada anak-anak. Sehingga anak-anak itu merasa, iya ya, Bu Guru stres gara-gara saya nakal ya. Itu namanya membuat rasa bersalah, Bu. Saya kadang, Bu Guru capek anak-anak ya. Saya kadang seperti itu, Bu. Banyak pekerjaannya, Bu Guru capek. Itu membuat rasa, Bu Guru capek gara-gara saya ya, Bu. Tapi apa yang akan kita dapatkan? Anak itu akan menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Lalu bagaimana dengan dunia berkualitasnya? Murid akan meletakkan guru di dalam dunia yang berkualitas. Jadi walaupun itu tetap kita ada di dalam hati anak-anak. Murid akan berkata, maafkan saya, Bu. Tapi dampaknya pada murid itu merasa rendah diri. Itu yang mereka rasakan nanti. Mau bicara, aduh Bu Guru lagi stres gara-gara saya curhat. Akhirnya mundur. Sehingga murid itu akan merasa rendah diri. Lalu identitas yang berhasil, yang dikatakan berhasil adalah kita sebagai teman membuat alasan-alasan untuk muridnya. Ayolah, lakukan demi ibu. Lalu masa kamu tidak mau, tidak ingat, ibu pernah bantu ini. Lalu anak itu akan hasilnya, anak itu akan ketergantungan kepada kita. Dan kaitannya dengan dunia berkualitas, murid akan meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting. Jadi gurunya itu paling penting. Murid akan berkata, saya pikir Bapak Ibu teman saya. Ternyata begitu ya, teman ya. Dampaknya adalah murid itu lemah, tidak mandiri, dan selalu ketergantungan. Itu dampaknya, Bu. Lalu jika kita sebagai pemantau, kita akan menghitung dan mengukur. Perbuatan guru adalah menghitung dan mengukur. Biasanya guru akan berkata, apa peraturannya? Lalu hasilnya adalah anak itu akan menyesuaikan diri bila diawasi saja. Secara ekstrinsik, bukan secara intrinsik. Kaitannya dengan dunia berkualitas adalah murid meletakkan guru sebagai pengatur dan hukuman di dunia berkualitas. Murid akan berkata, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, Bu? Kadang iya ya, kamu kalau pinter dapat bintang ya. Saya pernah menerapkan seperti itu. Ternyata itu betul, itu akan berhasil. Tetapi itu dari luar saja, Bu. Kontrolnya dari luar. Di sana ibu bisa melihat itu identitas itu berhasil. Sama dengan manajer, identitas itu juga berhasil atau sukses. Tapi kontrolnya itu dari luar. Tidak bertahan lama, benar sekali. Tidak bertahan lama, dari kontrolnya itu secara ekstrinsik saja, dari luar saja. Intrinsiknya tidak ada. Kalau sebagai pemantau seperti itu ya, Bu ya. Dan yang paling benar adalah, mungkin ini paling benar adalah identitas berhasil dikatakan sukses jika guru itu berperan sebagai manajer. Manajer yaitu menghargai diri sendiri. Jadi anak itu akan menghargai diri, tidak usah dipantau oleh guru, tidak usah takut pada peraturan, tidak usah takut pada hukuman, tetapi anak itu akan menghargai dirinya sendiri. Guru akan berbuat mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Itu yang dilakukan oleh guru. Sehingga dengan pertanyaan-pertanyaan itu guru akan berkata, apa yang kita yakini kemarin anak-anak? Apa yang sudah kita sepakati anak-anak? Lalu apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Guru akan melakukan hal begitu. Bukan menghardi atau gurunya itu peraturannya. Nah, seperti itu, tapi kita akan menanyakan keyakinan-keyakinan apa yang sudah kita yakini. Lalu hasilnya adalah anak itu akan menguatkan pribadinya. Kaitannya dengan dunia berkualitas adalah murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Murid akan berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Jadi mereka itu akan berpikir sendiri
sehingga dengan seperti ini saya akan menghasilkan begini, dengan berbuat begini saya akan menghasilkan begini, ya Bu ya. Lalu dampaknya pada murid itu dapat mengevaluasi diri, bagaimana caranya memperbaiki diri. Itu adalah konsep dari budaya positif untuk menciptakan budaya positif. Lalu ada juga dengan keyakinan kelas. Dengan keyakinan kelas kita dapat menciptakan budaya positif. Mengapa keyakinan kelas, Bu, bukan peraturan kelas? Mungkin ada yang bisa mengapa keyakinan kelas itu penting untuk membangun budaya positif? Lalu bagaimana mewujudkan keyakinan kelas itu? Monggo silakan. Kita sharing di sini. Mari silakan Ibu. Mengapa Bu kok keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Betul mungkin ya Bu ya. Mengapa keyakinan betul? Karena kalau keyakinan itu dibuat secara bersama-sama, kesepakatan bersama. Kalau peraturan itu hanya satu orang ya Bu ya. Iya. Lalu mengapa keyakinan, mungkin ada yang punya pendapat lain yang bisa menambahkan, monggo. Rata-rata kalau di kelas itu kalau peraturan kelas berarti gurunya. Terus kalau keyakinan kelas guru bersama murid. Terus mengapa keyakinan kelas penting untuk membangun budaya positif? Karena kelas itu milik bersama. Jadinya murid beserta guru itu terlibat di dalamnya sehingga ada kesadaran diri pada diri anak juga diri guru. Dan posisinya masing-masing. Iya, itu jawabannya sangat bagus sekali ya Bu ya. Saya juga berpikiran seperti itu. Jadi apa yang disampaikan oleh Bu Ana dan Bu Lisa itu memang harus kita yakini seperti itu ya. Bagaimana mewujudkan keyakinan kelas itu, Bu? Bagaimana mewujudkan keyakinan kelas itu? Kita akan membahasnya di sini sedikit. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Karena keyakinan kelas itu bersifat bukan lebih abstrak daripada peraturan, yang lebih rinci dan konkret. Jadi terlihat. Lalu mengapa keyakinan kelas penting untuk membangun budaya positif? Karena keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal yang bisa diterima oleh anak-anak. Biasanya kita ya Bu, jangan terlambat. Itu yang kita katakan kepada anak-anak. Tapi dengan kita melakukan keyakinan kelas, kita akan mengatakan besok datang lebih awal ya. Setuju? Iya Bu, setuju. Berarti besok datang harus lebih awal. Ya, lalu bagaimana mewujudkan keyakinan kelas itu? Pernyataan dengan membuat pernyataan keyakinan kelas yang senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Jadi pernyataan-pernyataan itu harus dibuat dalam bentuk yang positif, yang bisa diterima oleh anak-anak. Yang tadi kita kan pernyataan-pernyataan itu yang disebut dengan universal. Jadi dalam hal ini untuk mewujudkan keyakinan kelas, kita harus membuat keyakinan-keyakinan itu dalam bentuk kalimat-kalimat yang positif. Itu adalah salah satu cara untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Lalu keyakinan kelas itu sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kalau kita menerapkan jangan main ke laut anak-anak. Apakah bisa diterapkan di sini, Bu? Tidak ya, karena di sini di lingkungan kita ini tidak ada laut. Tapi kalau kita misalkan bukan jangan, tapi hati-hati takut terjatuh jika main di sungai. Ada kata-kata positif di sana. Karena kita kan dekat sungai, itu akan mengenakan anak-anak. Lalu semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya dalam forum diskusi bahwa menurut dari Ki Hajar Dewantara, anak itu harus dididik sesuai dengan kodratnya, kodrat alam dan kodrat zaman. Zamannya selalu berubah. Alamnya bagaimana? Alamnya itu sesuai dengan lingkungan anak itu tinggal. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara bahwa anak itu dididik menurut di mana di lingkungan mereka tinggal, sesuai dengan lingkungan mereka tinggal. Kita tidak mungkin mengajarkan anak itu tentang budaya
budaya laut, sedangkan anak itu di daerah perkotaan. Kita tidak mungkin mengajarkan anak itu budaya-budaya seperti yang ada di Probolinggo, apa itu di Bromo itu Bu? Iya, Pasodo apa? Karena kita tidak ada di sana. Jadi kita harus mendidik anak sesuai dengan alamnya. Alamnya apa yang ada di lingkungan mereka. Dan kita juga harus mendidik anak itu berdasarkan dengan kodrat zamannya. Zamannya itu tidak mungkin kita mengajar anak itu seperti mengajarkan naik berkuda. Kalau jalan ke sini kuda, naik kuda, itu tidak sesuai dengan zamannya anak-anak. Tapi anak-anak sekarang itu sudah sepeda listrik, ya Bu ya. Jadi kita mendidik anak-anak itu sesuai dengan zamannya. Maka dari itu kita harus selalu meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Itu yang harus kita lakukan. Adapun prosedur pembuatan keyakinan kelasnya itu yang pertama, kita mempersilahkan warga sekolah atau murid di sekolah kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah. Lalu yang kedua, untuk membuat keyakinan kelas, kita mencatat semua masukan-masukan dari para murid, warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar, di mana semua warga kelas atau warga sekolah bisa melihat hasil dari curah pendapatnya. Lalu yang ketiga, susunlah keyakinan kelas sesuai dengan prosedur pembentukan keyakinan. Saya kira kalau saya perhatikan di sekolah ini kita sudah membentuk ini Bu, keyakinan kelas. Karena saya lihat di setiap kelas itu ada keyakinan kelas. Betul ya Bu ya? Betul ya? Jadi di setiap kelas itu sudah ada keyakinan kelas. Jadi kita sudah tinggal melangkah. Bukan kita berawal, bukan kita baru ya Bu ya, tapi kita sudah melangkah maju ke depan untuk membentuk budaya positif di sekolah kita. Jadi budaya-budaya positif ini sudah terbentuk di sekolah kita. Namun ada beberapa yang harus ditambahkan mungkin gitu Bu. Nah, di sini sebelum menuju ke yang lain, ya, sebelum menuju ke itu adalah beberapa poin dari pembentukan budaya positif di sekolah. Ada pembentukan paradigma baru, lalu membuat posisi kontrol, kita mengetahui posisi kontrol kita, lalu keyakinan kelas. Nah, sebelum menuju ke ada namanya segitiga restitusi, saya putarkan video yang sudah saya lakukan di kelas Ibu. Nanti kita akan menyelesaikan bersama dari permasalahan yang saya hadapi. Ya, itu adalah kejadian real Bu. Sampai anak yang namanya Alia itu mau pindah karena tidak ditemani katanya sama temannya. Aku udah ditemani Bu Guru sama temanku. Aku udah diajak bicara, aku tidak diajak ngobrol. Lalu kira-kira sebagai guru apa sih? Ibu, saya mengalami itu. Saya mengalami hal itu, mengalami perasaan itu. Saya melakukan beberapa cara yang saya lakukan. Mungkin Ibu punya cara lain, monggo silakan dari permasalahan yang saya hadapi. Bu Nisa, monggo. Ya, siapa? Bu Kunti, mari silakan. Ayo, saya lihat Bu Kunti ini bersemangat dari tadi, tapi seperti malu-malu ya Bu ya. Mari silakan Bu. Kita di sini berdiskusi. Saya ini punya permasalahan seperti ini Bu. Saya melakukan beberapa hal begini. Mungkin Ibu punya solusi lain dari permasalahan yang saya hadapi. Kemarin juga karena tetangga, bapaknya juga cerita sama saya kalau anaknya kena bully, dianggaplah bully. Cerita kalau anaknya tidak ditemani, bahkan minta pindah ke tempat lain sekolahnya. Terus saya kasih saran, mungkin waktu itu siapa Alia ya? Alia itu keadaan kan ceritanya keadaan sakit, bilangnya sakit gigi. Kenapa Alia kok tidak berteman sama itu? Kayak sekalinya saya tanya, karena katanya saya itu pilih-pilih teman Bu Kunti, tapi saya tidak pernah pilih-pilih teman.
Terus aku waktu itu aku sakit gigi, itu tidak ditemani, bukan tidak ditemani. Kalau kamu tidak ditemani kan pastinya tidak pernah tertawa sama kamu, main sama kamu. Ini, ayo sekarang. Nah, solusi saya sama temannya seperti siapa itu? Aira, ya, memberitahu kalau sesama teman tidak boleh saling bertengkar. Satu kelas, apalagi satu sekolah itu satu saudara kita sendiri. Jangan sampai bertengkar. Cuman saya memberikan nasihat seperti itu. Terima kasih. Ya, solusinya sangat baik sekali. Itu jadi Bu Kunti di sini berperan sebagai berteman ya, menjadi mengajak anak-anak itu bercerita. Saya juga sama di sekolah, di kelas Bu, saya bertanya dulu, saya video. Kenapa saya video? Karena saya setiap ada permasalahan, saya usahakan video. Jadi ini videonya ini memang real Bu. Terjadi, saya di sini saya menanyakan kepada anak-anak itu kenapa, permasalahan apa yang terjadi, lalu solusinya bagaimana. Ternyata hanya ada miskomunikasi, sehingga permasalahan yang biasanya kecil menjadi besar karena tidak adanya komunikasi yang baik antara anak-anak itu. Nah, kita sebagai guru memiliki kontrol di sini, Bu. Jadi itu tugas kita. Kita mempelajari ini bagaimana kita menyelesaikan permasalahan yang ada di kelas sehingga kelas itu permasalahan itu akan terselesaikan dengan baik. Itu yang saya alami di kelas dan alhamdulillahnya sudah selesai, Bu. Lalu ini yang kedua, lalu selanjutnya saya juga punya permasalahan di kelas, Bu. Mungkin ini juga permasalahan dari kelas 1. Iya, itu menurut saya Mikael memang selalu terlambat, Ibu. Mungkin kalau satu pacaran tiba-tiba nah, Mikael kan selalu terlambat. Lalu kita buat kesepakatan, Bu. Kesepakatan kenapa kamu kok terlambat, Mikael? Setelah dibuat kesepakatan masih terlambat lagi. Jadi kita saya mengingatkan di sini kenapa Mikael kok terlambat. Seperti itu, Ibu. Itu yang saya alami di kelas saya. Dari kedua permasalahan itu, ternyata ini berkaitan dengan materi yang akan kita bahas sekarang adalah itu tentang segitiga restitusi. Jadi penerapan budaya positif yang terakhir adalah bagaimana kita menerapkan segitiga restitusi di kelas. Karena kita sebagai guru, kita di kelas ya, Bu ya. Restitusi adalah proses memperbaiki kesalahan yang dilakukan peserta didik. Bagian dasar dari segitiga restitusi bertujuan untuk mengubah identitas siswa dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi banyak istilah yang mengatakan gagal dulu baru sukses. Itu mungkin karena segitiga restitusi ini ya. Jadi diajarkan dari SD, dari dasar kita. Jadi gagal dulu anak-anak, kamu salah wajar. Tapi kamu itu harus memperbaiki kesalahan apa yang sudah kamu lakukan. Dari ini adalah diagram dari segitiga restitusi. Dari segitiga restitusi ini ada namanya menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan. Jadi segitiga restitusi ini adalah bagaimana kita menyelesaikan suatu permasalahan dengan cara tidak menghukum anak, ya Bu ya. Yang pertama kita harus menstabilkan identitas dulu bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini. Itu yang dilakukan oleh guru. Lalu kita memvalidasi kebutuhan anak itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Lalu kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Selanjutnya kita menanyakan keyakinan, Bu, sehingga menyelesaikan masalah yang ada. Nilai-nilai apa yang telah kamu sepakati? Jadi kesepakatan apa yang sudah kita buat? Kita mengingatkan kepada anak. Lalu juga kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, kamu ingin jadi seperti apa? Saya ingin jadi tentara, Bu. Loh, kalau kamu jadi tentara berarti kamu harus rajin belajar ya. Apakah jadi tentara itu tidak perlu belajar?
Harus jadi tentara, harus jadi anak yang rajin belajar. Dengan rajin belajar, kamu ilmunya banyak. Sehingga itu yang akan kita lakukan jika dengan melalui segitiga restitusi. Sehingga permasalahan-permasalahan itu diharapkan dapat terselesaikan dengan kita melakukan segitiga restitusi ya Bu ya. Saya kira diseminasi saya mengenai penerapan budaya positif di sekolah ya itu Bu, mengenai konsep budaya positif yaitu tentang penerapan budaya positif di sekolah. Apa yang saya dapatkan saya sudah berikan kepada Ibu untuk bisa dapatnya nanti dilaksanakan di sekolah. Jadi poin-poinnya itu Ibu sudah tahu. Bagaimana kita menerapkan budaya-budaya positif di sekolah? Apa sih yang harus kita lakukan? Kita belajar dari mana dulu? Lalu konsep-konsep apa yang bisa kita pelajari untuk menciptakan budaya positif itu? Jadi dari 7 ini kita bisa mengadopsi semuanya, kita membentuk suatu kebiasaan-kebiasaan sehingga dapat menimbulkan pembiasaan yang baik, bukan yang jelek, dan mendapatkan budaya dan menghasilkan apa yang kita harapkan ke depannya. Itu tujuan dari diseminasi saya pada siang hari ini. Saya kira itu saja Ibu yang dapat saya bagikan kepada ibu-ibu. Mungkin masih banyak yang harus kita pelajari. Nanti mungkin di kesempatan lain akan disempurnakan oleh beberapa teman yang memiliki ilmu bagaimana menerapkan konsep budaya positif di sekolah atau menjabarkan kembali lebih terperinci lagi ke depannya sehingga kita lebih paham. Sehingga bukan hanya belajarnya di sini. Karena kalau hanya belajar dari sini, saya hanya menyampaikan mungkin kurang jelas, kita bisa mengulang kembali di lain kesempatan untuk penerapan budaya positif ini. Saya tutup dengan kata bijak dari Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri mewajibkan dengan sekeras-kerasnya. Dan peraturan yang sedemikian itu harus ada di dalam suasana yang merdeka. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Kurang lebihnya mohon maaf. Ibu-ibu, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Bu Ervin atas materi yang diberikan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum kami tutup, akan ada sesi tanya jawab. Mungkin ada beberapa hal yang ingin ditanyakan atau sesuai tadi kesepakatan, mungkin ada ide atau pendapat atau pertanyaan dari materi yang Bu Ervin sampaikan. Monggo saya beri kesempatan untuk bertanya atau memberikan ide. Tidak bertanya, hanya ingin memberikan ini saja masukan terkait dengan segitiga restitusi ya. Mungkin teman-teman tadi kan Bu Ervin menyampaikan segitiga restitusi, segitiga ada 3 gitu ya. Hanya garis besarnya saja, yang pertama menstabilkan ya, kemudian validasi, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Dari contoh tadi ada video, ada kasus begitu ya. Nah itu kan hanya menampilkan kasus, kemudian tadi menanyakan ke teman, mungkin ada pengalaman yang sama. Sedangkan di sini kita nanti diharapkan bisa menerapkan segitiga restitusi. Nah mungkin bisa memberikan contoh bagaimana sih tahap menstabilkan itu yang seperti apa, kemudian tahap validasi itu seperti apa, dan juga tahap keyakinan itu yang mana. Jadi kan tadi kan hanya
ada masalah, kemudian mungkin ada pengalaman yang sama bagaimana cara memecahkan. Sedangkan di sini diharapkan menggunakan segitiga restitusi. Mungkin itu saja, Bervin. Mungkin bisa dijelaskan ke teman-teman dari kasus mungkin tadi terlambat ya, terlambat. Kemudian mungkin bisa diceritakan lagi atau ada video yang mungkin bisa ditampilkan terkait penyelesaian dari masalah tadi menggunakan segitiga restitusi. Langsung dijawab atau ada pertanyaan lagi dari yang lain? Langsung dijawab, monggo. Baik Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin memang saya tidak ada, karena di sana saya melakukan memvideo itu berdasarkan bukan karena ada tugas ya Bu ya. Jadi saya memvideo itu memang terkadang bila ada permasalahan saya video secara langsung seperti itu. Untuk penyelesaiannya saya akan menjabarkan di sini penyelesaian apa yang sudah saya lakukan. Waktu itu saya mungkin saya belum mengenal namanya segitiga restitusi Bu. Permasalahan itu terjadi sebelum saya tahu apa itu segitiga restitusi. Tapi saya sudah menerapkan dari segitiga restitusi ini. Sehingga apa yang saya lakukan itu mungkin perlu perbaikan memang, tapi saya sudah mulai melakukan penyelesaian dari masalah yang saya hadapi itu dengan melakukan segitiga restitusi. Yang pertama, kita menstabilkan identitas dulu. Bahwa kita tidak menyalahkan anak. Jadi kamu salah, kamu harusnya begini-begini, tidak seperti itu Ibu. Yang saya lakukan adalah saya menanyakan kepada anak, permasalahannya itu apa? Ayo cerita sama Bu Guru. Ini seperti ini Bu, ini begini Bu. Jadi anak itu merasa dirinya itu ada yang merasa benar, saya paling benar. Juga sama, yang lain merasa paling benar. Sebagai penguasa, anak itu kan merasanya dia sebagai penguasa, merasa paling benar. Saya mencoba mengidentifikasi ini kesalahannya dari mana. Jadi saya tidak menyalahkan anak itu, menanyakan dulu kepada anak, lalu menstabilkan identitasnya adalah kamu itu tidak salah, kamu itu tidak benar, bahwa semua orang itu pasti melakukan kesalahan. Kesalahan apa yang sudah kamu buat? Jadi kita mengerucut Bu, dari menanyakan dulu permasalahannya. Setelah kita mengetahui permasalahannya apa itu, kita tidak menyalahkan anak itu. Kita langsung tidak menjudge kamu yang salah, kamu yang benar. Kamu harus minta maaf pada ini yang harus meminta maaf pada ini, atau sebaliknya. Seperti itu. Saya melakukan hal itu. Lalu selanjutnya saya akan melakukan memvalidasi kebutuhannya. Saya menanyakan alasannya. Kenapa kamu seperti itu? Mengapa? Kenapa kamu Alia kok tidak berteman dengan Aira? Kenapa Aira kamu kok tidak berteman? Alia kenapa kok tidak menjawab tegur sapa dari Aira? Kenapa Aira? Kenapa kamu tidak menemani si Alia? Saya menanyakan hal itu. Saya memvalidasi kebutuhan itu. Saya melakukan itu untuk melihat permasalahan yang sesungguhnya. Seperti itu Ibu. Lalu setelah itu, setelah melakukan menstabilkan identitas, saya tidak menyalahkan anak, saya lalu memvalidasi kebutuhan-kebutuhan itu, saya sudah mengetahui, oh ternyata titik permasalahannya adalah seperti ini Ibu. Permasalahannya adalah adanya miskomunikasi antara dua anak ini. Si Alia ini pergi ke Malang, pulang dari Malang Alia sakit gigi, sehingga saat Aira menyapa Alia, kenapa Alia kamu kok dari mana? Si Alia ini sakit gigi, dia tidak menjawab. Sedangkan Aira tidak tahu bahwa Alia, namanya hampir sama memang Bu. Ya Aira dan Alia, bahwa Alia ini sakit gigi, sehingga si Aira ini merasa kenapa Alia kok tidak menjawab pertanyaan saya. Oh berarti ini marah sama saya. Sehingga si Aira ini tidak sama, nggak mau berteman. Akhirnya si Alia ini merasa dibully. Dari memvalidasi kebutuhan itu, saya mengumpulkan mereka, termasuk orang tuanya, jadi menceritakan, dan saya juga memvideo apa permasalahan yang terjadi. Salah satunya adalah itu, permasalahan apa yang terjadi kepada mereka, sehingga mereka ternyata Aira seperti ini, ternyata Alia begini ya, kalian itu tidak bertegur sapa itu karena permasalahannya begini. Kenapa Aira tidak bertegur sapa pada Alia? Kenapa Alia tidak menjawab pertanyaan dari Aira? Itu ada permasalahannya. Jadi saya menanyakan lagi di tahap
Jadi kita sudah membuat keyakinan kesepakatan kelas jika memang kalau ada permasalahan dibicarakan dengan Bu Guru. Setelah itu kalian apa yang setelah dibicarakan dengan Bu Guru kita menyepakati dulu sesuai dengan yang mana. Jadi kesepakatan kelas itu bahwa dalam satu kelas ini kita adalah saudara. Sehingga dari permasalahan ini segitiga restitusi yang sudah yang saya lakukan adalah penjabarannya seperti tadi, Bu. Jadi saya menanyakan lagi, kita adalah saudara ya anak-anak ya. Apakah kamu tetap tidak akan berteman dengan temannya? Kalau kamu tidak berteman nanti kalian saudaranya hilang. Maka kita menanyakan keyakinan yang sudah kita buat untuk diingatkan kepada anak-anak apa yang sudah kita yakini, sehingga anak-anak itu akan mulai, oh ternyata seperti ini ya, begini ya. Sama-sama baperan, betul Ibu. Anak-anak itu sekarang istilahnya itu bully-bulian itu ya Bu ya. Jadi merasa sedikit dibully, sehingga guru ini harus punya peran aktif. Kenapa kita harus mempelajari segitiga restitusi dan semacamnya, Bu? Karena ya kodrat zamannya kita harus mengikuti anak. Kalau dulu mungkin hanya posisi ilusi kontrol. Dengan kita menghukum sudah selesai. Tapi zamannya sudah berubah dan kurikulum berubah. Kita diminta, dituntut untuk sesuai dengan mendidik anak sesuai dengan zamannya, maka kita akan melakukan tahapan-tahapan yang lain untuk menimbulkan budaya positif. Jadi itu yang akan kita lakukan ke depannya ini. Kita mulai melangkah, ayo kita mulai bersama-sama melangkah. Kita sudah jalan, tinggal melanjutkan memperbaiki apa yang ada. Saya kira itu Ibu. Mungkin teman-teman ada yang ingin menambahkan atau punya solusi selain saya yang berkaitan dengan segitiga restitusi. Sebaiknya begini Bu Ervin, nanti mungkin ini permasalahan sudah selesai ya Bu ya. Saat saya punya permasalahan lagi atau teman lain yang memiliki permasalahan yang sama, segitiga restitusi ini akan berjalan dengan baik. Mungkin teman-teman punya pendapat, mungkin iya Ibu. Mohon maaf Ibu, saya tidak mau video. Tugas DK itu saya hanya ini saja. Jadi saya memasukkan dialog di sana. Jadi dialog apa, segitiga restitusi apa yang saya dalam bentuk video tapi bentuk dialog. Jadi saya membuat dialog penyelesaiannya antara guru dan murid. Saya tulis dalam bentuk dialog. Saya kirimkan di sana seperti itu. Tidak ada bermain peran di video, itu tidak ada. Jadi ada beberapa memang tugas demonstrasi kontekstual itu yang menyelesaikan secara video. Mohon maaf saya tidak seperti itu Bu, tapi saya membuat dalam bentuk dialog. Ya mungkin ada, monggo saya kembalikan ke Ibu moderator. Monggo Ibu-ibu, mungkin ada pertanyaan lagi. Dipersilakan, masih ada waktu 2 jam ke depan. Ya, Bu Kunti kayaknya begini. Ya, Monggo. Monggo. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu segitiga restitusi, ilmu yang telah dipaparkan tadi dari disiplin positif itu insya Allah sudah diajarkan oleh melalui Umar bin Khattab, bahwa kita itu mendidik sesuai perkembangan zaman. Nah, terus yang saya tanyakan, mengapa mengapa sebaiknya kita tidak berkata-kata dengan kata jangan pada anak didik? Nah, apa sebabnya? Berarti terima kasih. Terima kasih Ibu. Mungkin saya perlu mengingatkan kembali di sini ada namanya ya jangan selalu melarang. Ya. Sedangkan kata jangan itu selalu diajarkannya Ibu ya. Karena
kita mendidik berdasarkan perkembangan zamannya ya Bu ya. Kita akan melakukan itu ada alternatif terakhir. Jadi kita mendidik, maksud saya begini Bu, kita tahu bahwa perkembangan zaman itu berbeda dengan di Al-Quran. Aturan manusia dan aturan yang maha kuasa itu berbeda Ibu. Ya, kalau aturan manusia itu tidak harus saklek. Jadi kita mengikuti perkembangan zamannya. Tapi kalau kita mengikuti Tuhan, mengikuti aturan kita, ya kita akan salah. Jadi kalau untuk seandainya kita bisa melakukan pendekatan, kenapa harus dengan kata jangan? Sedangkan kalau Tuhan melakukan, oh iya ada apa, kita akan melanggar terus Bu. Itu beda konsep antara kita mendidik anak kita dengan Tuhan mendidik manusia. Ya betul, kata jangan itu diperlukan, tapi itu adalah kata-kata yang lebih baik dihindari. Ya, jadi seandainya kita harus menstabilkan Bu antara pendidikan agama dengan pendidikan anak sesuai dengan zamannya. Kalau pendidikan agama itu wajib Bu, fardu ain wajib. Sedangkan kalau kita manusia dan manusia, kita bisa melakukan pendekatan. Kalau Tuhan melakukan pendekatan, tidak mungkin kita bertemu dengan Tuhan. Ya, itu konsepnya memang berbeda. Sedangkan kenapa Ibu pertanyaannya di agama itu ada kata jangan, yaitu jawaban saya. Karena selama kita bisa melakukan pendekatan sesama manusia, melakukan komunikasi dengan manusia, melakukan pendekatan sehingga diharapkan anak itu bisa berubah, itu lebih baik daripada kata jangan. Seperti itu Ibu. Mungkin kurang perlu jelasnya, masih ada yang mengganjal. Itu menurut pemikiran saya Ibu. Jadi pemikiran saya ini bukan yang paling benar, bukan. Pemikiran saya itu apa yang saya dapatkan, oh ternyata pemikiran saya, pendapat saya begini ya. Antara aturan Tuhan dan aturan manusia itu sangat berbeda. Sehingga apa yang saya jawab itu menurut pemikiran saya. Saya kira ibu-ibu pasti punya pendapat lainnya. Itu yang saya tahu, pasti ibu-ibu punya pendapat lain. Oh menurut saya seperti ini. Monggo silakan Ibu Rini. Mungkin begini, kalau pendapat saya ya. Kalau dalam agama memang jangan itu perlu. Maksudnya kita dalam konteks keagamaan kita perlu juga mengajarkan kepada anak-anak. Maksudnya ini loh, kalau dalam agama anak-anak kamu harus gini. Apa sih definisi takwa? Kan seperti itu. Melaksanakan perintahnya, menjauhi segala larangannya. Kan gitu. Nah, kita beri arahan kepada murid kita di dalam kita tidak boleh melaksanakan hal-hal yang negatif. Yang penting pada anak itu kita berikan masukan yang sekiranya dapat dipahami. Gitu. Anak-anak kalau dalam agama seperti ini, kalau dalam keseharian kita jangan mengatakan kamu jangan seperti ini, kan seolah-olah isinya selalu melarang anak. Bu, masa saya harus seperti ini tidak boleh, harus seperti ini tidak boleh. Nah, itu perlu diberikan pengertian kepada anak-anak. Anak-anak kalau dalam agama kata jangan ini berdefinisi seperti ini. Nah, bisa kita terapkan setiap hari. Guru lah yang pandai-pandainya guru. Bukan kita mengesampingkan keagamaan, tapi sama-sama berjalan dengan sama, tapi ya ada alasan yang tepat kepada anak-anak, kemudian tidak menyalahi aturan dari agama. Yang penting yang baik kan, mungkin setiap harinya misalkan ya kita semua guru kan memberikan arahan yang baik kepada siswa dengan tidak keluar dari agama. Udah boleh bilang jangan kan Budi? Iya, itu dalam agama. Tapi kalau dalam keseharian jangan. Memang jangan sering dilakukan, mengatakan jangan kan. Mungkin ada bahasa yang lebih bagus, mungkin kan begitu. Ayo, pinter kalau kamu tidak melakukan itu, kan seperti itu ya. Nah, memang benar, buana memang dalam agama. Nah, tapi kita konteksnya kan adalah memberikan, iya, tidak salah Bu. Tapi kan kita ini dalam
Iya, konteks pendidikan. Tapi agama juga penting. Yang penting tidak melanggar keagamaan, Bu, begitu ya. Saya kira sudah Pak. Terima kasih, tepuk tangan Bu. Untuk saya, untuk ibu-ibu juga yang masih hebat, tepuk semangat. Yang gandang, ding ding ding, dung dung dung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Semangat. Terima kasih semangatnya ibu-ibu, masih semangat ya. Iya, terima kasih Bu. Ya, terima kasih pendapatnya Ibu Rini. Jadi untuk masukan kita semua bahwa apa yang sudah kita lakukan itu bisa diterapkan ke anak-anak nanti. Apa yang mengganjal di pikiran kita, oh ternyata punya teman punya solusi seperti ini. Kita punya jawaban. Saya punya solusi ini, Ibu punya solusi begini. Jadi kita satukan dalam forum saat ini. Sehingga apa permasalahan saja sekarang ini komunitas belajar bukan hanya berhenti di sini Bu. Bukan hanya karena tugas saya sebagai guru penggerak mendiseminasikan pemahaman apa yang saya dapat, tapi saya harap nanti ke depannya Kombel ini bisa berjalan. Jadi apa yang ibu punya, boleh tentang keagamaan, ibu lebih paham agama, boleh tentang apa, monggo silahkan. Jadi komunitas ini diharapkan dapat terus berjalan. Yaitu mungkin saya kembalikan lagi ke moderator. Monggo, ada lagi masih kesempatan untuk bertanya atau memberikan pendapat. Saya tutup kegiatan ini. Sebenarnya bukan kesimpulan ya Bu Ervin ya. Kalau kesimpulan mungkin saya perlu lebih harus tahu materi yang Bu Ervin sampaikan. Mungkin ini sedikit gambaran atau yang saya sedikit tangkap ya Bu Ervin ya. Mudah-mudahan nggak salah. Bismillah. Budaya positif yang diterapkan di sekolah seharusnya menjadikan suatu pembiasaan sehingga mendorong murid untuk melakukannya dengan kesadaran tanpa paksaan. Budaya positif di sekolah adalah tempat belajar yang membuat murid merasa nyaman, aman, dan menyenangkan, di mana terjadi keterlibatan, kolaborasi, rasa saling menghargai, dan terciptanya sosial emosional di antara semua warga sekolah. Ada guru, siswa, wali murid. Itu menurut saya Bu Ervin, benar atau tidak? Kalau ada kekurangan mohon maaf. Karena apa? Jika siswa sudah merasa nyaman, akan rindu pada gurunya, akan rindu pada suasana sekolah. Kalau sudah malas, tidak nyaman, malas, tidak ada rasa rindu yang dirindukan di sekolah. Itu saja, terima kasih, mohon maaf kurang lebihnya. Sebelum saya tutup, kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau pantun kayak kuning takut.